Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menjadi dasar penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Keberagaman di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, namun dalam kenyataannya kita tetap bersatu sebagai satu bangsa. Salah satu penyebab utama keberagaman di Indonesia adalah kondisi geografisnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kondisi ini menyebabkan setiap daerah berkembang dengan kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak strategis ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional, sehingga banyak bangsa asing datang dan membawa pengaruh budaya. Perbedaan kondisi alam juga menjadi penyebab keberagaman di Indonesia. Ada daerah pegunungan, pesisir, dataran rendah, hingga daerah perkotaan. Perbedaan ini mempengaruhi mata pencaharian, pola hidup, serta budaya masyarakat setempat. Sejak dulu, Indonesia telah berinteraksi dengan berbagai bangsa, seperti India, Arab, Cina, dan Eropa. Interaksi ini membawa pengaruh dalam bidang agama, bahasa, seni, dan adat istiadat, sehingga menambah kekayaan budaya Indonesia. Keberagaman Indonesia juga terlihat dari perbedaan agama dan kepercayaannya. Masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda, namun tetap hidup berdampingan. Perbedaan ini mengajarkan kita pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keberagaman di Indonesia disebabkan oleh faktor geografis, sejarah, kondisi alam, serta interaksi antar budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan secara bersama-sama. Lalu apa sih sebenarnya makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari tiga kata. Kata Bhinneka memiliki arti beraneka ragam, tunggal artinya satu, dan ika berarti itu. Sehingga secara harafiah Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semangat negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu ketika Majapahit Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Semboyan ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Kutipan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawin Sutasoma dengan judul resmi Purusada, karangan Empu Tantular, yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respon dari Empu Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada ketika itu. Hal inilah yang kemudian kenapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Tentu karena di dalamnya terdapat spirit dalam upaya penyatuan bangsa di tengah perbedaan atau keberagaman yang ada. Pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari tahun 1950, lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan. Namun, baru pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, lambang dan semboyan tersebut diperkenalkan. Meskipun sebenarnya saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah pernah diusulkan pertama kali oleh M. Yamin
dalam sidang BPUPKI pertama. Setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila diatur pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Aturan konstitusional tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis, konstitusional maupun formal bagi negara mengenai penggunaan simbol tersebut sebagai identitas sekaligus pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, aturan penggunaan lambang negara beserta semboyan negara diatur lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, itu tadi sejarah singkat terkait semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, apa sebenarnya makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna tentang sebuah semangat, harapan, dan kekuatan penyatuan dalam berbagai keberagaman tersebut. Makna Bhinneka Tunggal Ika secara historis merupakan semangat bersatu dalam konteks keberagaman agama di dalam masyarakat Majapahit. Kalimat ini terdapat di dalam kitab Sutasoma yang berisi tentang ajaran moral dan etika sosial masyarakat Majapahit. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma bermakna semangat kesatuan dan toleransi dalam keragaman agama pada masyarakat, khususnya antara penganut Buddha dan Hindu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Makna Bhinneka Tunggal Ika secara kontekstual ialah perbedaan dalam keberagaman merupakan kesatuan dari bangsa Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika mengandung dua unsur, yaitu keberagaman dan kesatuan. Keberagaman merupakan gambaran dari kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri atas perbedaan dan keragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan lain-lainnya. Sementara untuk unsur kesatuan merupakan cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa. Pada dasarnya, manusia terlahir dengan keunikan yang berbeda-beda sebagai individu-individu. Manusia kemudian menyatu dalam kelompok, komunitas, serta suku-suku dengan kehendak masing-masing yang satu sama lain juga berbeda. Komunitas dan suku-suku ini kemudian menyatu sebagai satu bangsa dan negara. Keberagaman memang untuk disikapi. Cara menyikapinya seperti apa? Yaitu melalui kerjasama, persatuan, gotong royong, saling menghargai, dan saling menghormati. Kesatuan sesungguhnya merupakan hasil dari persatuan. Kesatuan masyarakat Indonesia adalah bangunan kokoh yang terwujud dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya kesatuan ini ialah untuk merealisasikan tujuan yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus diperkuat kembali dengan menggelorakan kembali semangat tersebut. Generasi muda diharapkan tidak lupa dengan kekuatan semboyan yang telah menyatukan bangsa Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa.